semuanya, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Hari ini kita udah masuk di, nggak berasa ya, episode kelima. Dan buat hari ini yang baru ikutan mungkin, atau baru nonton, atau kemarin baru denger setengah, kira-kira ini podcastnya tentang apa? Ini kenalin dulu, saya Arjuno Syaputra, panggil aja Juno, santai. Kita akan ngebahas di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ini seputar, memang obrolannya bakalan santai banget ya, ringan, tapi tetap berbobot. Jadi kita akan chill aja, santai gitu, sambil mungkin kalau yang lagi nonton di rumah atau mungkin di kantor bisa sambil ngopi sambil minum, kita dengerin obrolan yang inspiratif karena yang akan dibahas ini tentang aksi nyata kebanggaan terhadap milenial dan Gen Z yang beraksi nyata berkontribusi untuk bangsa dan negara dan nantinya bisa menginspirasi banyak orang. Dan movement dari Kamu untuk Indonesia yang kali ini digaungkan melalui podcast ini akan mengangkat berbagai tema yang berbeda di tiap episodenya. Dan podcast akan menghadirkan tokoh, nggak hanya tokoh sih sebenarnya, bisa juga komunitas milenial dan Gen Z yang dapat memberi influence untuk bergandengan tangan dengan bangga bekerja nyata bagi Indonesia. Nah, kalau bicara podcast ini sendiri ditayangkan ada banyak platform, jadi teman-teman bisa nonton di Instagram Partai Perindo @partai_perindo atau mungkin juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan pastinya juga website dari Partai Perindo. Nah, saya juga mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah nonton, kira-kira ini dari mana aja, dari kota mana aja, boleh sebutin nama dan kotanya karena kita pengen tahu teman-teman, karena yang saya dengar nih ya, ini udah nontonnya banyak banget, episode beberapa itu udah puluhan ribu dan pengen tahu nih dari mana aja asalnya teman-teman. Dan gak lupa, ini gak sekedar nonton, nanti ada hadiah Rp500.000 untuk 5 pemenang. Caranya gampang banget, selama kita nonton podcast ini teman-teman mungkin bisa memberikan quote terbaik mengenai podcast hari ini di kolom komentar. Jadi bisa dipikirin sambil kita mengupas siapa narasumber kita, quote apa yang cocok dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman lain. Dan podcast kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial. Ini saya tuh udah sempat ngomong sedikit ya, ngobrol gitu, cuman masih dikit banget, belum kenalan banyak. Kita bicara sesuatu yang tradisional tapi di era digital. Jadi kira-kira apa ya sesuatu yang let's say tetap tradisional tapi bisa kita bawa di dunia digital. Kita tahu everything is digitalized ya, jadi semuanya sudah digital, medsos segala macam, tapi kita nggak boleh lupa ada hal-hal yang mungkin jadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya langsung sapa tamu saya, ada Mas Wahyu, ini dari komunitas permainan tradisional Bambu Kecil ID. Benar ya Mas Wahyu ya? Betul. Boleh tepuk tangan dong. Halo semuanya. Mas Wahyu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih loh udah main loh. Saya terima kasih sekali. Ini katanya jauh loh dari Bekasi ya? Saya dari Jogja, terus kebetulan ada mengurus perizinan-perizinan untuk. Oh, jadi sekarang lagi di Bekasi untuk perizinan tadi. Tapi Iya. aslinya Yogyakarta. Iya. Oke, gimana? Sehat selama pandemi? Gimana? Ya, pandemi alhamdulillah, masih Ya. terlindungi. Oke. Semoga semuanya juga selalu dilindungi oleh Tuhan. Betul, kita harus survive Mas. Namanya pandemi memukul banyak orang ya. Betul. Memukul banyak lini. Tapi yang jelas kalau kita kreatif, optimis, insya Allah ada jalan ya Mas. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, kalau teman-teman yang nonton, Mas Wahyu ini adalah pengusaha yang bisnisnya bergerak di bidang permainan tradisional. Namanya Bambu Kecil. Bambu Kecil. Apa itu bambu kecil nanti kita tanya. Ini mengubah bambu menjadi berbagai produk kreatif dan menarik. Dan pandemi seperti yang Juno bilang di awal bahwa menghantam banyak lini. Saya rasa everybody is hurting ya. Semuanya pasti terluka karena pandemi ini. Dan kalau kita bicara dari Mas Wahyu sendiri, beliau tidak gentar dan terus berjuang dan mempertahankan bisnisnya. Ini suatu sikap, let's say gigih ya, yang patut dicontoh oleh generasi muda kita di Indonesia. Apalagi kita semua yang, Mas Wahyu tahu kan anak-anak zaman sekarang pengennya instan, pengennya cepat berhasil ya. Padahal ups and down kita harus nikmati, harus gigih tadi. Nah, Mas Wahyu, mungkin boleh kenalan dulu nih ke pendengar dan penonton kita. Kira-kira Mas Wahyu ini bergerak di bidang apa? Terus backgroundnya seperti apa? Ya, saya Wahyu Aji Dingrat, nama lengkap. Biasa dipanggil Wahyu atau Aji, Mas Aji. Jadi saya
bergerak di bidang permainan tradisional itu awalnya itu ya karena sejarah, Mas. Sejarah. Iya. Jadi dari Aha. kakek saya plus juga di desa kami, Mhm. desa namanya Desa Sumberan, Ini di Yogyakarta. Oke. Desa Sumberan, Hmm. Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Mhm. tempat kami itu produk-produk bambu itu ya hampir seluruh masyarakat di sana memproduksi atau membuat mainan-mainan dari bambu Oke. atau kerajinan-kerajinan dari bambu Mhm, mhm. gitu. Nah, kenapa saya membuat bambu kecil? Awalnya itu nggak apa ya, nggak sengaja Oke. gitu. Jadi sejarah juga dari kakek saya itu juga Mhm, dulu pembuat mainan-mainan ini, mhm, selain petani juga, mhm. dan beliau berhasil menyekolahkan 7 anak. Saya cucu, tapi Oke. ibu saya ada yang Dari berbisnis ini. dari membuat permainan ini, Aha, aha. terus dijual ke ya keliling, kota Surabaya, kota Semarang, Jakarta, Bandung, Oke. dan lain sebagainya. Aha. Nah, gitu. Nah, terus sekitar tahun 2015 itu saya coba, itu sudah zaman internet. Oke. Saya sudah di Jakarta, sudah bekerja, saya kembali ke rumah, oh ini bagus. Cuma di sana kan nggak tahu internet. Akhirnya saya buat masukkan di internet. Kebetulan berjalan seiring waktu berjalan ada salah satu pasar swalayan atau perusahaan Mhm. yang bergerak di pemasaran tapi di Oke. swalayan khusus mainan Aha. itu Menawarkan. menawarkan, Pak, Waduh. bisa nggak Mhm. kita ini kan jualan mainan, Mhm. swalayan mainan, Mhm. tapi produk kita tuh belum ada mainan tradisional. Akhirnya saya masuk, terus nah itu Mhm. ada kegiatan 17-an waktu itu dengan Pak Raden, pokoknya mengenai tradisional semua. Oke. Jadi Daerahnya. memang kalau kita tadi dari ceritanya Mas Wahyu Mhm. ya, bahwa ini memang lekat sekali dengan histori keluarga ya, Iya. sejarah seperti itu, dan apalagi kehidupan teman-teman di sana ya di Gunung Kidul Iya. tadi memang ya bambu. Jadi Bambu. bagian dari hidup lah ya, nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau kalau sebelum kita ke item-item pertanyaan lain, itu boleh tahu nggak yang di meja opo itu? Saya taunya itu kelereng doang. The rest ya silakan. Ini kelereng, Eh, eh. ini besek, Mas. Besek, iya benar besek. Itu kalau orang habis dari yasinan ada besek yang gede. Oke, good. Besek. Tapi ini Terus, bentuknya kecil, itu kita buat besek. packing ini Oke. gitu. Nah, ini ada suling. Oke, Ada suling degung namanya, suling degung. Suling degung, Dan ini satunya ini sebenarnya terinspirasi dari suling yang modern. Oke. Suling yang modern, tapi kita bikin dari bambu. Baik. Gitu. Oke, itu Kita bikin dari suling. bambu. Terus ini ada kalau dulu zaman kecil saya itu ini buat manggil burung. Oh, oke. Suara tut 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 tut, gitu. Bunyinya gimana tuh? Ini bunyinya saya bunyiin ya. Boleh. Nah, gitu. Ini pencinta burung Wow. sekarang Man, I mean like ini oke, langka loh Mas. Aku Kalau ini atau perkutut. karena memang di Jakarta doang yang nggak pernah lihat. Oke. kalau perkutut kita banyak perkutut atau burung-burung puter kan di desa tuh. Oke. Gitu. Nah, kalau ini harusnya ada talinya. Aha. Ini gangsing. Nah, Gangsing bambu. Jadi kalau berputar dia bisa bunyi. ya gangsing itu kan. Nah, Oke, yang mungkin kalau di Jakarta, Mas Juno, jadi sebenarnya mainan tuh banyak betul. gitu. Hampir di seluruh daerah di Indonesia tuh mainannya berbeda-beda. Namanya hampir sama, tapi bentuknya beda-beda. Oke. Kalau di Sunda panggal, misalnya kayak begitu. Di Jakarta gangsing. Kalau di Jawa ya gasingan, kayak gitu. Berarti tapi yang kita bawa di meja ini cuma sebagian ya Iya. sebenarnya ya. Ada berapa jenis Mas kira-kira aja? Dulu yang masuk di pasar swalayan itu ada sekitar 27 jenis mainan. Oke. Kalau yang Mas Wahyu produksi sendiri? Ada 12. 12. 12. Oke. Dan masih sampai sekarang semuanya 12 atau memang ada beberapa item yang nggak lagi dijual? Nggak lagi dijual. Oke. Jadi- Kenapa? Jadi gini, Aha. 2015 sampai sekitar tahun 2017 atau 18 kita berjalan dan setiap tahun kita bikin satu event perlombaan
mengenai mainan tradisional Oke. gitu. Nah, itu tiap tahun. Terus sekitar tahun 2017 itu Mhm. ada satu peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk SNI Oke, gitu. SNI. Iya, Nah, iya. Aha. SNI itu ya bagus banget, Mhm. dan saya sadar sekarang ini terasa Oke. serbuan mainan dari luar Hmm. itu banyak, Mhm. dari luar negeri gitu. Dan mereka SNI. Mhm. Saya dulu suruh SNI susah Kenapa? karena mahal. Modalnya ya? Betul, mahal Oke. sekali. Hmm. Nah, itulah. Hmm. Terus dari 2017 ke 2020 kita main di pasar tradisional Oke. gitu. Saya dulu pernah waktu bekerja ya, Hmm. ada pelajaran di training Mhm. bagaimana meraup jutaan dari mengumpulkan perak. Oke. Maksudnya seperak, dua perak, Iya. 25 perak, maksudnya kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya hasilnya jutaan. Mhm. Awalnya yaitu setelah kewajiban SNI, Beberapa tidak ya? Akhirnya. semua Mas, Semuanya tidak? semua Karena tadi modal. tarik semua, tarik Oke. semua, Oke. kita obral, Aha. kita obral dan dibeli oleh Hmm. pedagang. Dia itu main di mainan serba seribu namanya Baik. gitu. Kalau di masyarakat banyak di bawah di masyarakat ya di perkampungan-perkampungan itu banyak mainan serba seribu. Nah, ketika tadi nggak bisa SNI ini, Mm-mm. muternya gimana? Ya itu tadi di pasar Dijual tradisional. pada Iya. tradisional. Kita kuantitinya kita malah justru diperbanyak. Oke. Kalau dulu kita di pasar modern, Aha. ini harganya bisa 5 kali lipat. Kalau kita bandingkan dengan yang tradisional tadi Iya, pasar. Oke. dengan kuantiti yang sedikit. Mhm. Tapi di pasar tradisional ini harganya ya harga masyarakat, Mhm. tapi kuantitinya banyak. Baik. Kita Jadi, untung Rp25, tapi kali ribuan. Oke. Gitu. Baik. Berarti bahwa up and down ya Mas ya, naik turun udah dirasain ya dari Itu yang 2015, pertama. 2017 sampai. Nah, kita tahu 2020 pandemi kan. Betul. Ini tahun-tahun yang sulit untuk semua apa ya saya sebutnya entrepreneur, pengusaha atau wirausaha ya. Ya. Bahwa kita tahu bahwa nggak cuman pengusaha Mas, pekerja apapun yang kita lakukan pasti Iya. luar biasa kan. Nah, kalau Mas Wahyu 2020 Mhm. apa yang dilakukan ketika pandemi? Jadi sebenarnya saya pandemi itu udah 2 kali Mas. Setelah SNI, Oke. 2 tahun kemudian nggak jual, gitu, tapi dijual di pasar. Mhm. Tapi kegiatan-kegiatan untuk untuk perlombaan permainan tradisional di event-event seperti itu masih berjalan. 2021 ya, Oke. pandemi itu ya udah nggak ada kegiatan, Produksi? produksi enggak. Oke. Ngapain? Saya waktu awal pandemi itu waktu itu ada gerakan Go Green. Oke. Ya, ada gerakan Go Green di mana kita nggak boleh pakai sedotan plastik. Ya, Betul. betul. Nah itu, ini kan ada bambu-bambu kecil-kecil ini. Oke. Nah, ini kita bikin sedotan. Kita bikin sedotan. Lagi-lagi awalnya dijual di internet, gitu. Terus ada beberapa restoran yang mau. Terus banyak. Itu awal-awal pandemi. Ini sedotan semua. Sedotan semua. Oke. Sedotan semua. Begitu bisnis kuliner juga shoot gitu kan. Terus ya, Karena tapi ya banyak tetap tutup kan. ya, tetap ada yang bisa kita jual Oke. di bisnis kuliner itu. Oke. Karena ya anak-anak muda juga sekarang pada bikin kafe-kafe, kopi-kopi, Jadi bangsa kayak gitu kan. bertahannya ketika pandemi itu tadi beralih ke bikin sedotan bambu itu. Sedotan bambu. Itu bisa survive, Mas. Maksudnya bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Oke, buat kita tadi ya salah satu jalan keluar lah ya. Iya, Karena berarti mainan waktu itu total berhenti. total berhenti. Oke. Di pasar pun total berhenti. Aha. Mas, apa yang Mas Wahyu rasakan ketika kan memang tadi kan jiwanya, passionnya kan karena turun temurun kan, bikin bambu ini mainan harus berhenti. Sedih nggak sih? Ya lumayan.
lumayan sedih. Lumayan sedih. Heeh. Sempet nangis gak? Kalau Oh. saya sambil nangis nanti Jangan. penontonnya Iya. penontonnya naik kan. Tapi aku yakin Mas bahwa ibaratnya itu kan bagian dari sejarah keluarga. Iya. Ketika harus berhenti pasti aduh nggak kebayang gitu gimana rasanya ya. Terbayang, tapi saya pernah punya apa ya? Punya keyakinan. Oke. Namanya kesulitan pasti ada Ya, jalan. ya benar. Tuhan kan ngasih kesulitan kita kan, ya ngukur juga kita kesulitan apa kita bisa melewati atau enggak. Iya. Dan kadang kesulitan kita itu nggak seberapa kalau dibandingkan orang ya Mas. Iya. Itu yang harus kita. Kadang ada berkah dalam sesuatu yang kita kadang nggak sadar. Gitu. Oke. Akhirnya Mas merasa bahwa ya udah mungkin ini rehat bentar. Kita ke sedotan tadi. Dan sadar nggak sih Mas Wahyu bahwa apa yang Mas Wahyu lakukan ya? Kalau saya lihat, memang kaitannya dengan alam ya. 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 Bagaimana yang kita ya kalau saya dapat tadi ceritanya bagaimana kita memanfaatkan alam ya. Juga kita tidak boleh sekedar mengambil tapi tidak dipakai atau disia-siakan. Jadi kalau bambu tadi ternyata manfaatnya banyak banget ya Mas Wahyu. Mas Wahyu, kita tahu kan anak muda nih kadang agak sulit menerima yang namanya mainan tradisional. Iya. Apalagi di zaman sekarang ya. Saya pun jujur ngelihatnya pun mungkin beberapa ada yang baru pertama kali. Dan saya bangga, walaupun saya nggak tahu banyak, tapi saya bangga. Dan yang ya kelereng pasti pernah main lah, gasing juga pasti pernah main. Menurut Mas, apa yang harusnya kita lakukan generasi muda agar kita tadi permainan ini nggak hilang gitu? Karena kan ini kan jati diri kita, bangsa kita. Menurut Mas apa yang harus kita lakukan? Kalau saya, pengalaman saya ya, saya kan mainan itu justru apa namanya kaitannya kan dengan anak-anak, ya kan. Justru dengan ya saya berpikir ya milenial yang sudah punya anak malah yang harus mengenal. Benar. Harus mengenalkan ke anaknya ya. Iya, karena ini permainan tradisional kita itu makin banyak gerak. Motorik. Betul. Semuanya kan gerak. Karena- Beda dengan mainan-mainan sekarang yang gerak jari tok gitu. Jadi gerak jari tok. Itu yang mau saya sebutin. Bahwa yang gerak ya, anak Jari. sekarang kalau nggak iPad, handphone, udah berjam-jam. Ya, Begitu remaja jadi rebahan. benar. Jadi mager. Iya. Dikit-dikit mental health ya. Padahal tadi mungkin yang harus kita, benar kata Mas Wahyu, bahwa ini juga bisa jadi bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kecil, anak-anak bangsa bahwa ya namanya permainan tradisional itu juga tadi buat anak-anak kecil motorik ya Mas, bisa aktif juga, Aktif. melatih banyak. Bersosialisasi. Betul. Bayangkan kita main kelereng nggak mungkin dong Sendirian. kadang sendiri. Oh, nggak mungkin. Harus beramai-ramai ya. Harus rame-rame. Itu berarti kita nyari burung berarti kita keluar. ke Keluar. alam, ya. Gasing juga berarti kita main di halaman gitu. Main di halaman. Oke. Insight bagus loh ini pendapatnya karena kadang nggak sadar ya kita buat apa sih permainan lokal gitu ya. Cuman buat ya dari bambu, tapi ternyata ada ilmunya bahwa di sana kita diajarkan untuk bersosialisasi, bergerak, ngobrol. Nah, kalau bicara bambu kecil ID ini, Mas. Ini kan udah berjalan berarti dari 2015 ya? Ya. Berapa tuh sekarang? Sekarang 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Pekerja ada berapa? Atau Kita sistemnya adalah karena di desa itu hampir semua ya kita nggak ada sistem pekerja ya. Kita pekerja hanya bagian packing, Oke. terus finishing aja. Finishing dan packing. Oke. Plus kalau dulu kita ada yang ngirim bagian pengiriman, agak turun ya saya kirim sendiri. Oke. Gitu. Baik. Kalau dari pemerintah, Mas, pernah nggak ada project gede gitu? Karena kalau saya ya ngebayang ya ketika ngeliat mainan kecil-kecil gini, kita kan lagi G20 ya, atau mungkin what's that, Mandalika, MotoGP. Ini nih bisa jadi banget untuk jadi souvenir loh, Mas. Iya. Ya. Tapi pernah dilibatkan, Mas, ketika ada project besar atau hal-hal yang tadi sifatnya ya pertemuan internasional, bambu kecil pernah ikut berkontribusi atau pernah diajak seperti itu? Kalau untuk
event-event tradisional dari pemerintah itu hanya biasanya pameran-pameran saja Oke. dan pemberdayaan UMKM gitu. Kalau Mas Wahyu pengennya apa sih? Kalau dari pemerintah, biar tadi nggak hanya Mas Wahyu, tapi teman-teman yang bergelut di permainan tradisional ini bisa punya nyawa lagi gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah maksudnya baik, menerapkan SNI itu sudah baik, tapi tidak bisa tidak bisa disamaratakan dengan ya karena ini kan identik dengan UMKM, Mas. Oke. UMKM modalnya terbatas. Ya ada subsidi ya, Nggak insentif. hanya gitu. subsidi, Oh, dipermudah aja lah. Dipermudah aja. Oke. Ya karena mainan tradisional pun juga standarnya tidak bisa disamakan dengan mainan-mainan modern. Kalau plastik kita bisa dites kekerasan misalkan. Oke. Kalau mainan tradisional kan nggak bisa. Gitu. Jadi paling tidak itu yang bisa ya tadi, karena memang prosesnya agak susah ya, Mas, ada harganya juga. Standar SNI itu ya untuk mainan-mainan seperti ini masih terlalu mahal. Baik. Tapi memang di tahun-tahun ini ada beberapa program dari pemerintah yang memudahkan UMKM. Sebenarnya itu. Baik. Memudahkan UMKM dan kebetulan juga saya juga sudah mengurus. Jadi dari sisi legalitas itu lebih mudah sekarang. Oke. Lebih mudah, tinggal ya kepada sisi produk. Terus sisi pemasaran. Ya. Di luar laku banget loh, Mas. Wow. Ngebayang nggak? Di luar laku tapi dalam negeri sendiri begitu ya? Iya. Oke, sebelum ya udahlah ya. Nanti kita pecahkan bersama-sama. Ya. Di luar laku. Kenapa, Mas? Ini karena kan ya. Kenapa laku? Negara mana saja atau kenapa mereka mau beli mainan-mainan ini? Saya nggak ngerti ya. Tapi negaranya dari mana aja? Dulu saya pernah kirim sampel ke Australia. Oke. Ke Australia untuk mainan-mainan ini. Terus sempat berjalan tapi lewat perusahaan lain di Bali sampai sekarang. Baik. Tapi kuantitinya juga turun. Oke. Gitu. Itu ke Swedia. Swedia. Okay. Eropa ya berarti. Eropa. Berarti semoga ini kan ya tadi nyebut Australia ya. Semoga dengan flight dibuka ya, penerbangan dibuka dan juga Bali juga udah buka. Semoga tadi bisa jadi istilahnya semangat baru ya, Mas. Iya. Karena pasti saya yakin kalau teman-teman kita ke Bali banyak yang kayak gini kan. Iya. Turis asing juga kadang menarik gitu kan. Plus produk sedotan. Sedotan bambu itu. Iya, itu dipakai hampir semua. Iya. harus semua kan pakai. Semua negara juga ya. Jadi kalau di Bali itu kan memang sudah ada perda untuk yang melarang sedotan plastik. Oke. Jadi memang Bali Lombok. Ini juga waduh bagus banget sebenarnya kalau kita bicara pasarnya. Nah, Mas, kalau pertanyaannya simpel nih selanjutnya. Momen apa yang membuat Mas Wahyu paling bangga, paling bahagia selama membuat bambu kecil ini? Mungkin sampai berkaca-kaca atau menangis? Momen apa? Satu mungkin. Saya dulu hampir tiap tahun, setiap 17 Agustus ya. Oke. Itu kita ada perlombaan atau kegiatan event perlombaan mainan tradisional. Di situ double bangga, Mas. Karena? Satu, ngeliat anak-anak seneng, lucu, excited, dan ini apa toh Pak? Ini apa toh Pak? Ini mainan ini caranya mainan gini. Misalkan pakai egrang, nggak usah egrang yang tinggi, egrang yang pakai tali itu aja. Wah, itu lucu. Yang kedua, saya juga bangga orang tuanya. Kan kalau mereka datang itu kan nggak mesti sama papanya atau mamanya, tapi kadang juga sama neneknya. Itu neneknya sampai, aku nemu dakon loh. Ini mainan masa kecilku. Itu aku tuh bangganya aku bisa mempertahankan, masih bisa mempertahankan ini. Gitu. Jadi itu momen ya, karena ketika orang Mas ya, mengenal sesuatu yang kita buat ya, menghargai gitu, apalagi sampai membeli, itu luar biasa ya. Membeli harus dong itu. Iya. tapi gitu Mas, aku juga kalau yang Mas sebutin enggrang, oh my god. Berapa tahun saya nggak pernah dengar kata itu. Bisa tuh. Nggak bisa. Tapi tahu yang satu itu.
Oke. Nah, kalau bicara mengenai tadi momen yang paling membahagiakan ya. Kalau kita tahu anak sekarang nih Mas, rata-rata nih ya, nggak mau kerja nggak mau jadi karyawan, pengennya bisnis, pengen buka ini, usaha ini ya. Rata-rata saya lihat beberapa teman saya yang baru lulus ya, pengen usaha, ngapain kerja di perusahaan, jadi ya 9 to 5 gitu ya, atau 9 ke 5 sore gitu, mending usaha. Apa menurut Mas Wahyu yang harus dipunya oleh anak muda ketika mereka berpikir untuk memulai usaha? Apa yang harus dipunya? Kreatif. Kreatif. Iya. Kenapa? Ya, kalau kreatif, jadi gini, orang tua saya pernah berpesan waktu di Gunung Kidul ya. Gunung Kidul tuh dulu jarang, susah air. Oke. Tapi orang tua saya pesan, kamu kalau mau punya sumur yang banyak airnya, kamu harus buat sumber yang banyak. Gitu. Maksudnya sumber tuh sumber mata airnya. Baik. Nah, anak muda kalau mau usaha harus kreatif. Misalkan di kuliner ya, jualan mie ayam. Oh, mie ayam biasa, Ya. ya kan? Tapi kalau kita bisa kreasikan, misalkan mie Jadi ayam, pembedanya apa gitu ya? pembedanya apa? Oke. Plus misalkan tambah jualan bakso, tambah jualan somai. Ya pengunjung atau pembeli kan juga nggak hanya kepengen itu. Ya, cuma mau mie ya misalnya. Oke. Harus kreatif. Terus Mas tahu kan bahwa ketika ya ada yang namanya generasi yang beda ya. Generasi Mas Wahyu mungkin beda sama saya, atau saya yang lebih di bawah saya lebih beda lagi. Tapi kalau kita lihat millennials dan Gen Z, ini orang-orangnya memang super wow. Kalau saya lihat ya Mas ya, anak-anak sekarang pinter pasti ya, menguasai digital, kreatif juga, terus punya semangat yang luar biasa. Menurut Mas Wahyu, apa yang kurang dari generasi muda kita selain tadi ya memang sudah pinter-pinter, nggak usah ditanya lah ya, bicara kemampuan bahasa atau apalah digital. Menurut Mas apa yang selain untuk tadi untuk memulai bisnis kreatif ya harus punya item tadi bawa kreatif, ada hal lain nggak yang mungkin sifat atau apa ya, sikap atau attitude apa yang harus kita lakukan ketika berbisnis? Yang saya alamin untuk menjalankan bisnis agar tetap berjalan itu jujur. Itu yang mau saya sebutin, cuman saya nggak mau nyebut. Saya Gitu mau tuh. nanya sama Mas Wahyu, karena kan kalau saya nyebut nggak lucu dong. Tamunya jujur. Kenapa jujur Mas? Ya kalau jujur kan kita dipercaya sama customer. Oke. Gitu. Jujur tuh mahal loh Mas. Ya susah sih. Iya. Mahal dan susah, benar-benar susah karena tadi kalau kita bicara berbisnis ya yang punya produk banyak ya, yang punya inovasi banyak, tapi yang jujur mungkin nggak banyak. Oke. Kalau bicara tadi bahwa sikap jujur, Mas Wahyu, ada contoh nggak sih ketika Anda jujur berbisnis ini, jujur kepada diri sendiri, ada hasil yang menurut Mas Wahyu bahwa ini hasil dari pekerjaan yang saya lakukan dengan kejujuran? Ada nggak contohnya? Ada. Apa misalnya? Ketika Contohnya apa? gini. Produk-produk ini kan sudah saya tarik dari dari customer itu sudah cukup lama. Betul. Tapi sampai sekarang mereka masih, Pak saya udah nyerah. Pernah aku bilang, Pak aku nyerah Pak. Aku nggak bisa SNI. Modalnya banyak. Produkku juga banyak. SNI itu kan satu tipe satu. Satu, oke. Iya. Produkku banyak Pak. Tahun pertama dicoba lagi deh Pak. Dicoba lagi deh Mas. Tahun berikutnya gimana Pak? Ya nggak bisa, belum bisa aku bilang. Oke. Tapi mereka masih. Terus setiap event, setiap ada pameran-pameran juga mereka masih mempercayakan untuk mengelola satu kegiatan mengenai permainan tradisional kepada di mall Mas. Kalau saya bikin itu, Kalau ya bikin kegiatan itu. kalau masuk mall mahal loh Mas sebenarnya. Ya bukan masalah mahalnya, jadi Ya karena orang trust tadi kan, percaya iya, tadi kan. iya.
itu bahwa ketika kita jujur ya Mas, kita berbisnis dengan ya tadi dengan punya etika yang baik ya, jujur. Ada hal-hal yang kadang nggak kita duga ya Mas, ya, Mm-mm. akan membantu kita. Akan membantu kita. Oke. Wow. What a good lesson. Karena saya yakin ya, kita anak muda ya, saya dan teman-teman yang nonton bahwa ketika bicara mau mulai bisnis, wah pasti yang dipikirin uang ya, modal tempat. Tapi ada hal-hal yang sifatnya apa ya, intangible, nggak kelihatan ya, yang nggak bisa kita buat-buat. Dan itu salah satu yang disebut tadi Mas Wahyu, bahwa jujur adalah suatu keharusan ya, Ya. kewajiban apapun yang kita lakukan, Iya. jujur. Kaitannya juga dengan integritas ya Mas. Iya. Aha. Sebelum memulai maupun pada saat memulai, itu mesti jujur. Dengan jujur Tuhan kasih jalan. Saya nggak pakai modal apa-apa loh Mas dulu. Wow. Kita jadi berkaca-kaca ya dengar kalimat-kalimat itu, karena memang Iya, kita ngambil barang dulu. Nggak pakai modal, kirim, bayar sesuai dengan berapa yang kita ambil. oke. Gitu. Mas, kalau bicara juga bahwa kita tahu kan tadi bahwa pangsa pasarnya ini kan memang sekarang nggak banyak ya. Atau ya tadi karena pandemi orang juga lebih ke game online anak-anak sekarang. Menurut Mas Wahyu sendiri, selain karena kita mungkin ya ini juga nggak banyak Mas ditemuin Mas. Iya. Ya. Ada hal lain nggak sih biar ini nih, maksudnya mainan ini memang banyak yang tahu, banyak sosialisasi, banyak juga yang akhirnya yang mau beli atau mau make buat main. Menurut Mas Wahyu harus ada gebrakan seperti apa sih biar anak-anak kita, ya orang tuanya juga tahu bahwa ada mainan tradisional, mending kasih ini daripada ngasihin gadget. Menurut Mas Wahyu ada hal nggak sih yang harus kita bisa lakukan agar tadi lebih banyak lagi yang tahu ini? Sebenarnya kalau di masyarakat umum, di menengah ke bawah, Oke. mainan-mainan ini masih banyak. Sebenarnya ya. Benar masih banyak. Gitu. Kalau di menengah ke atas, saya pernah, ya itu tadi, dijual di swalayan itu tadi, yaitu tidak banyak. Oke. Dan tidak banyak yang tahu. Anak-anak yang orang tuanya menengah ke atas tidak banyak yang tahu. Tapi mereka kepengen tahu. Gitu. Terus kaitannya dengan yang di pasar, Oke. ini kan sebenarnya masalahnya di itu tadi, di SNI itu tadi. Kita balik lagi ke SNI. Semoga ini ada Iya. dari pemerintah, Baik dari Kemendak, pengrajin ya. yang mendengar ya, mungkin bisa dibantu. Ya, nggak cuma Mas Wahyu ya Mas ya, karena pasti aku yakin nih pengrajin kecil lainnya yang punya ya mungkin tipe kalau usahanya sama, pasti mereka akan berat sekali ya. Iya, satu gini. Ya, nyun sewu yang pengrajin juga. Monggo. Jadi di sisi pengrajin itu memang ya karena kita di desa juga ya. Oke. Untuk berkembang itu sulit. Contohnya misalkan saya buat ini gangsing ini, Mas, kamu bikinnya rapian, motongnya agak presisi atau gimana? Oke. Karena saya mau jual di swalayan. Dijawab, aku bisanya itu. Kalau mau ya ambil, kalau enggak ya udah. Oke. Itu rata-rata seperti itu. Baik. Nah, plus SNI-nya. SNI-nya udah otomatis kan kita nggak bisa masuk karena kualitasnya agak susah lah. Terasanya sekarang kita nggak bisa SNI karena SNI mahal. Oke. Terus diambil sama mainan yang di luar. Ya. Banyak ini yang sempritan gini, banyak yang plastik. Oke. Impor. Ya. Banyak. Baik. Jadi Nah, itu salah satu celah yang bisa diperbaiki ya oleh ya pihak-pihak terkait biar Semua pihak lah. nggak boleh disebutin ya pokoknya ya yang memang yang berkaitan dengan SNI dan juga bagaimana kita memanfaatkan tadi UMKM ya, agar bisa lebih maju. Mas, tapi menarik tadi Mas bilang bahwa ini kan tradisional, yang bikinnya juga masih dari ya orang-orang di desa ya. Kita tahu kan sosial media nih Mas Wahyu, luar biasa loh Mas. Ya. Digital, bagaimana kita memasarkan atau memperkenalkan. Mas Wahyu juga
apa ya bahasanya, bersinergi nggak? Atau melakukan nggak update atau mungkin jualan? Masih online ada kan? Aku mempelajari itu. Lagi mempelajari. Bukan lagi mempelajari, pernah mempelajari. Pernah mempelajari. Tapi Ah. ya kayaknya kalau yang lain, Aha. karena aku juga kan ada aktivitas, Aha. misalkan harus kirim barang atau apa, Hmm. ada adminnya. Iya. Tapi ini dijual di platform digital? Ada di online. Di Ada ya, di online. ya, online ya. Iya. Ya Oke. kita taunya ya jual di pasar. Aha. Kita tahu kalau bangsa IG atau apa itu kan bukan pasar, Iya. Mahal. wong desa. Ya. Belum tahu itu. Jadi di online ada ya platform online. Ada. Tapi Mas Wahyu sadar ya bahwa ketika kita tadi kaitannya bahwa ini memang tradisional, tapi bagaimana kita membuatnya biar tadi mendunia atau digital ya. Salah satunya tadi ya Iya. jualan di online. Iya. Mungkin media sosial juga loh Mas. Pernah atau kepikiran Kepikiran. mengendorse? Ya nggak harus crazy rich ya. Ya banyak lah yang biasa-biasa Oh, gitu. aja. karena kita tahu beberapa orang kalau megang ini ya orang yang tepat, spotlight ya bagus ya, bisa jadi media ya, promosi yang bagus ya Mas. Iya. Nah, menurut Mas itu juga jadi satu kekurangan nggak sih UMKM kita bahwa penguasaan digital ya, penguasaan teknologi Iya. juga penting loh Mas. Iya. Karena kita tahu teman-teman kita pasti banyak yang bikin gini, bikinannya bagus-bagus, ya nggak kalah sama luar. Tapi karena mungkin nggak tahu teknologi, mungkin nggak tahu bagaimana cara memasarkannya ini di platform online ya, e-commerce, akhirnya mungkin mereka ketinggalan. Nah, Mas Wahyu gimana nih melihat bahwa memang harusnya kita juga UMKM belajar nih teknologi? Iya. Ah, Justru ini dulu awalnya kan dikenal oleh pasar modern, itu saya dari online. Aku dari online. Nah, kesulitannya ya itu tadi. Kita kebanyakan kan jual langsung. iya, Dan kita single fighter. oke. Bikin, jual gitu. Nggak ada ini lagi ya, maksudnya bukan nggak ada tangan keberapa gitu ya, langsung Teman-teman ya. pun juga begitu. Oke. Mereka masih jual, ya ada yang bawa ke Makassar, ada yang ke Medan. Jualan pikul. Iya. Dan jadi tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan teknologi, Iya. ya insya Allah juga ya produk-produk kita bisa dikenal dan juga bisa bersaing seperti itu. Mas Wahyu, banyak sekali yang bisa kita obrolin. Tapi kalau aku mau nanya lagi Mas, secara personal ya Mas ya. Kalau ada yang nanya Mas, sampai kapan mau jualan ini? Atau memproduksi bambu? Terus. Kenapa? Ini kaitannya dengan hajat hidup orang banyak juga di desa. Oke. Gitu. Jadi misalkan aku pun punya anak, karena ini juga kan dari mbahku, Mas. Ya. Anaknya nggak ada yang nerusin, ya aku cucunya nerusin, gitu. Ya entah nanti ada anak atau cucuku ya harus, ya mudah-mudahan bisa nerusin gitu. Tapi kalau ini ada, wayang itu dari dulu, ya kan, sampai sekarang ada. Betul. Aku yakin ini akan terus ada. Gitu. Karena itu bagian dari ini ya Mas, apa ya saya sebutnya, Budaya lah. budaya, benar, bahwa hal-hal seperti ini bisa jadi bagaimana tadi bahwa kita menggambarkan ciri-ciri daerah masing-masing ya, Iya. Mas. Dan nggak cuma di Gunung Kidul, pasti Ya. mainan tradisional di Indonesia tuh banyak nggak sih Mas mainan tradisional? Banyak. Tiap daerah beda ya. Tiap daerah beda, ada yang namanya beda, tapi bentuknya sama. Nah, kepikiran nggak bikin bahwa nggak cuma yang istilahnya Jawa gitu, atau udah bikin Sudah bukan. dari mana aja? Kalau dari contoh gangsing. Ah. Gangsing itu kalau di Jakarta kan gangsing biasa. Oh ya, Ujungnya paku, ya, ya kan? agak bulat ya. Oke. Kalau di Sunda panggal. Oke. Panggal. Bentuknya agak ceper gitu. Ah, Kalau Mas Juno dulu kecil mainan gangsing, diikatnya di bawah, oke. panggal di atas. Ah, oke. Gitu. Baik. Udah bikin itu. Udah bikin berarti ternyata nggak cuma mainan-mainan dari Jawa ya. Iya, Dari wilayah lain pun. iya. Dia Sumatera pun panggal juga ada. Gangsing juga ada. Berarti dan kata lain Mas ya bahwa tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Berarti sebenarnya potensinya gede dong.
Potensinya besar. Ya, Iya. potensinya gede dan kita lihat bahwa tiap daerah punya ciri masing-masing. Kalau tiap daerah bisa bikin bagus-bagus, ya kita jadi tuan rumah ya Mas. Iya. Dulu aku buat kenapa 27 varian yang dipesan oleh pasar modern. Oke. Aku mikirnya dulu masih 27 provinsi. Satu mainan satu provinsi. Tapi ternyata dari Jawa aja udah berapa. Jadi 27 varian itu 27 provinsi dulu. Aslinya dulu begitu. Waduh. Tapi dari Jawa aja udah berapa. Oke. Belum dari Sunda. Belum dari Sumatera. Oke. Sulawesi. Oke. Nah, kalau dari tadi aku udah nanya banyak-banyak. Macem banget, Mas. Aku lupa nih nanya. Ketika bikin gini ya, atau usaha inilah. Kesulitan terbesar apa sih, Mas? Wah, ya selain kita tahu bahwa SNI tadi ya. Masa mau jawab itu lagi? Udah. Enggak. Ada yang lain. Atau pandemi. Apa kesulitan terbesar yang pernah dirasakan Mas Wahyu ya ketika membuat ini dan berbisnis ini? Bahan baku. Bahan baku? Iyalah. Oke. Kenapa? Dari alam, tanaman. Ya. Tanaman itu kan mengenal musim. Oke. Mengenal musim. Terus basically kan kayu juga, bambu dan kayu. Iya. Ada hamanya. Itu kalau hama mungkin ya saya sedikit mengerti mengenai hama. Ya, akhirnya bisa lah di ini. Tapi ya bahan baku lah. Oke. Kita ngambilnya ini nggak hanya di sekitar Jogja bahan bakunya, tapi sampai Jawa Timur, Jawa Barat. Oke. Yang paling sulit yang mana, Mas? Istilahnya mau bikinnya. Tapi nggak ada di sini kali ya bawaannya. Atau ini semuanya cukup sulit sebenarnya? Enggak juga sih. Nggak juga. Kita walaupun manual, karena sudah terbiasa, jadinya mudah. Mudah. Oke. Dan nggak ada yang sulit atau Enggak, sulitnya tuh kalau tingkatnya. pesenannya banyak. Nah. Malah Itu alhamdulillah dong. iya, tapi kan Terus banyak apa yang susah. bikin? Karena tadi ya masih dikerjakan istilahnya home industry lah ya, Iya. rumahan gitu ya Mas Wahyu ya. Iya. Nah Mas ini menarik banget ya kalau aku bilang. Tapi kita juga mau ngingetin nih Mas untuk teman-teman yang mungkin nonton nih Mas Wahyu. Karena kan ini kita ada hadiah tuh. Ya. 500.000 ya untuk 5 orang. Jadi kalau kita lihat tadi obrolan sama Mas Wahyu bahwa ada banyak hal yang bisa kita petik. Teman-teman gampang banget. Silakan tulis di kolom ya, komen itu quote menurut teman-teman yang bisa menginspirasi yang kaitannya dengan tema kita tadi ya, tetap tradisional di tengah dunia digital bersama tadi Mas Wahyu dan bisnis bambunya. Apa menurut teman-teman quote yang mungkin relate ya berhubungan dengan tema kita hari ini, dan quote yang terbaik nanti kita coba undi ya, kita lihat nanti kira-kira siapa pemenangnya, dan itu nanti kita dapat berikan 5 voucher 500.000 untuk quote terbaik, 5 quote terbaik. Nah, kita lanjutkan sedikit. Oke. Mas, ya. Kalau bicara tadi dari awal ya sudah banyak up and down-nya. Cita-cita terbesar Mas Wahyu apa? Atau harapannya yang paling besar ke depannya? Ya, terserah. Personal terkait ini atau mungkin secara keseluruhan terkait permainan Indonesia. Apa cita-citanya? Sebenarnya nggak hanya mengenai permainan ya. Oke. Karena kita kan bisnis. Ya harapannya sih pasarnya lebih berkembang. Cita-citanya ya lebih berkembang. Bisa di luar negeri. Karena kan udah ngerasain ada yang di luar negeri juga. Ada kita ekspor juga. Makanya saya juga sedang ngurus legalitasnya kan itu. Yaitu demi mencapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Sama aja. Mencapai juga. Menggapai. Kalau cita-citanya apa? Setinggi langit. Iya, Aja udah. Setinggi langit bener ya. Tapi tadi bener bahwa semakin banyak orang yang mengenal ya Mas ya, beli itu pangsanya makin ya bisa diekspor ya ke luar negeri, itu mungkin ya harapannya ya. Oke, nah sebelum kita ke item selanjutnya, Mas Wahyu pesan ya untuk teman-teman yang nonton. Ya, ini nih anak millennials nih pada nonton nih. Kita tuh kadang anak-anak muda ya boleh ngerasa bahwa kita paling modern lah, paling tahu banyak hal, tapi sangat tidak ada salahnya untuk belajar dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, berpengalaman dan banyak melewati asam garam. Mas Wahyu punya pesan apa untuk teman-teman kita? Anak muda
Kalau saya sih ya lebih kreatif aja lah Oke. gitu. Mhm. Kreatif jujur itu tadi. Ya, Itu aja. itu Biar, aja. kreatif kan Hmm. kalau dengan kreatif mengurangi rebahan. Tahu aja nih masalahnya. Ya, terus kalau kreatif mengurangi rebahan. Mengurangi Yes, rebahan. Ya setuju pasti sekali. bergerak. Setuju sekali. Sebenarnya Nyinggung, nyinggung anak muda, pribadi nih. Ini di depan saya anak muda tersinggung semua loh, Mas. tapi kan mereka kan kreatif. Oke, kreatif. Ngundang saya tuh kreatif. Betul. Untuk mengurangi rebahan. What else, Mas? Itu simpel sih, tapi benar. Tadi terus jujur. Ya jujur. Mhm. Kerja ya jujur. Gitu. Sebenarnya tadi Mas Juno kan bilang, anak muda sekarang banyak yang pengennya berusaha dan Betul. lain-lain. Itu Punya kan. pengen punya usaha gitu. Itu udah banget, udah bagus banget Mas. Ya. Bener. Udah Berpikirnya bagus ya. Heeh. Nah. Karena jangan, saya 11 tahun bekerja di perusahaan sebelum Oke. akhirnya memegang ini gitu. Dan itu diajarkan juga sama anak muda, adik sepupu saya waktu itu. Oke. Adik sepupu saya sudah diangkat menjadi karyawan tetap, keluar, saya tanyain, mau ngapain kamu? Aku jualan suling aja Mas. Iya. Gitu. 2 tahun saya lihat berkembang. Tapi ya waktu itu dengan keterbatasan masih di desa dulu kan belum zaman internet, akhirnya tak ambil, Oke. jual lihat internet, berkembang berdua gitu. Jadi punya pikiran berwirausaha itu udah bagus ya, Mas. Iya. Tinggal bagaimana kita tadi mewujudkannya dengan kreatif dan juga jujur. Mas Wahyu, terima kasih loh. Sama-sama Mas. Beberapa tuh mengenal loh ke gitu loh. Dan semuanya juga pasti yang sudah nonton dari awal ya, bahwa memang banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan dari ya, tema kita yang berbeda tiap harinya. Dan tentunya semoga apapun yang kita dapat ya Mas, walaupun kecil ya, pelajaran ini bisa merubah kita, pola pikir kita. Paling tidak kita bisa lebih baik dari yang kemarin. Iya. Nah, ya nggak usah banyak-banyak deh, nggak perlu besoknya kita langsung jadi pengusaha gede ya Mas. Iya. Paling nggak kemarin mungkin masih bangun siang, besok udah bangun pagi. Ya. Gigih juga lah Mas. Tak tambahin satu gigih. Gigi ini. Gigih Mas. Gigi pakai H ya. Iya pakai G. Pakai H. Kenapa harus gigi Mas? Membangun bisnis itu nggak sebentar. Exactly. Saya aja jatuh lagi. Nah, ini kaitannya kalau aku ya Mas. Kalau tadi Mas bilang gigi, membangun bisnis tuh nggak sebentar. Kalau bahasa Jawanya tuh endurance. Endurance. Jadi memang kita kalau mau sukses ya nggak bisa instan ya. Iya. Harus punya tenaga yang stabil, endurance-nya panjang, karena kita tahu perjalanan nggak singkat ya Mas. Jadi gigih tadi perlu banget. Jadi endurance, jujur. Kalau saya tambahin ya Mas, saya nggak maksud menggurui loh. Oh enggak. Nah, saya tambahin lagi. Apa mau nambahin lagi? Namanya usaha. Hah? Mas Juno pernah bekerja di satu perusahaan? Belum pernah? Oh, pernah dong. Oh pernah? Oh, Iya. Punya atasan? Banyak. Kalau kepengen naik gaji, deketin atasan. Oke. Kalau kita usaha, jangan dibilang nggak ada atasan. Atasan itu langsung di atas. Oke. Baik. Gimana caranya untuk mendapatkan hasil lebih? Mendekat dengan yang di atas. Itu atasan tuh yang ya, yang maha mengetahui ya Makanya Mas ya. biar rezekinya lancar. Amin ya Allah. Ini penting banget karena spiritual ya, Tuhan yang Mas, Maha tak tambah Esa. lagi loh. Sudah Mas, itu udah dibilang. Nanti coba kalau masih kurang. Tapi benar Mas bahwa ya ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan dan hanya karena yang di atas lah ya, Iya. yang Maha Mengetahui yang bisa kadang membelokkan ketika kita merasa bahwa ini jalan buntu gitu ya. Oke, nah teman-teman juga dan Mas Wahyu ya, berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia, ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif ya, modern, bersih, tadi berintegritas, jujur ya, penting banget ini, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif atau bacalek di semua tingkat pemilihan DPD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Untuk
mendaftar caranya gampang banget. Detailnya silakan ke website www.konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan tadi sudah Juno dan juga Mas Wahyu infokan di awal bahwa kita akan bagi-bagi hadiah e-voucher belanja. Pengumumannya gampang banget, nanti besok hari Kamis 17 Maret 2022 di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jangan lupa untuk follow dan terus ikutin keseruannya. Dan kita besok nanti tadi saya sebutin kira-kira siapa yang menjadi 5 quote terbaik. Dan gak kerasa, seru banget obrolan kita hari ini. Dan Mas Wahyu, lagi-lagi saya terima kasih ya sudah main jauh-jauh dari Gunung Kidul transit Bekasi dan akhirnya berlabuh di Jakarta Pusat tempat kita podcast hari ini. Terima kasih, sukses selalu. Harapan saya makin banyak anak Indonesia yang tetap punya pikiran global tapi tidak lupa bahwa mereka deep down dalam hati ya Indonesia. Salah satunya tadi permainan tradisional yang kita bisa apresiasi. Mungkin kalau saya udah gede ya nggak mungkin main itu, bisa sih masih main kelereng. Paling nggak kita edukasi adik kita, anak-anak kita yang lebih kecil untuk boleh dong dimainin ya mainan tradisionalnya, biar nggak main gadget mulu, nanti matanya juga sakit kan. Gadget kan ya, ada Blu-ray-nya gitu. Baik, terima kasih. Terima Mas kasih Wahyu, Mas sukses, Juno. insya Allah kita ketemu lagi. Amin. Sehat-sehat ya Mas, doa terbaik untuk bambu kecil ya. Baik, dan demikianlah acara hari ini, dan juga kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan tentunya semuanya harapannya semoga teman-teman sehat dan kita terus bisa berinovasi, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Saya Herjuno Syaputra. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.